Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji bagi guru tertentu piloting ketiga tahun 2024. Perkenalkan, saya Rahmat Sugiono, mahasiswa LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2400103923225090. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada PPG Piloting ketiga tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan di kemudian hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak minta untuk ketua kelas menyiapkan doanya. Monsieur Roble. Selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Puput. Satu orang ya? Puput Alia ya? Oke. Untuk yang lain hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta kita cek kerapihan. Siapa tahu di dalam laci meja kalian ada sampah. Kalau ada sampah silakan untuk dibuang terlebih dahulu. Bersih semua ya? Oke, alhamdulillah kalau bersih semua. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan masuk ke materi Microsoft Office ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin tanya dulu sama kalian. Kira-kira kalian sudah pernah dengar apa itu Microsoft Office? Pernah? Hari ini kita akan bahas mengenai Microsoft Office, mulai dari pengenalan Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan PowerPoint. Tujuan pembelajaran pada hari ini agar kalian nanti dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Office. Lalu kalian dapat mengintegrasikan antar aplikasi Microsoft Office. Selanjutnya, Bapak harap kalian dapat menguasai, dapat menyajikan data, dan menganalisa data menggunakan Microsoft Office tersebut. Untuk memulai pembelajaran supaya lebih rileks, karena kelihatannya ada yang mulai menguap, mulai ngantuk, kita akan lakukan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya suasana kelasnya lebih mencair seperti itu. Boleh minta untuk berdiri sebentar? Sudah bisa kita mulai? Oke, are you ready? Oke, dengarkan baik-baik. Si sakit, sekat, sekat. Sikat. Ada yang dapat nggak penanya? Ada. Ada tutupnya. Oke, untuk ice breaking sudah kita lakukan. Kita akan mulai masuk ke dalam materi ya. Bapak akan berikan sedikit motivasi untuk kalian terkait materi yang akan kita pelajari ya.
Jadi Microsoft Office ini sebenarnya bukan merupakan hal baru ya, terutama di dalam dunia pekerjaan ya. Di pekerjaan dimanapun, Microsoft Word biasanya sering kali digunakan untuk pembuatan surat menyurat. Nah, apalagi yang baru lulus dari SMK nanti pasti membutuhkan pekerjaan kan? Karena harapannya setelah lulus dari SMK tentunya kalau anak SMK itu ada yang namanya BMW. Tahu nggak BMW? Nah, bukan mobil. Ada yang tahu BMW? Coba. Siapa yang tahu? Silakan Ajura. BMW. Ada yang tahu? B-nya belajar. B-nya menikah. B-nya berusaha. Tepat belum? Belum. Ada yang bisa menambahkan? BMW Meneruskan wirausaha. seperti itu. Oke, jadi BMW itu B-nya adalah bekerja, ya. M-nya melanjutkan. W-nya adalah wirausaha. Nah, jadi harapannya setelah kalian nanti lulus dari SMK Negeri Padang Cermin, kalian dapat pilihan ini, pilihan pertama bisa langsung bekerja. Lalu bisa juga kalian melanjutkan kuliah atau di perguruan tinggi. Lalu kalian juga dapat untuk berwirausaha. Nah, seperti itu. Maka dari itu kalian sangat beruntung sekali bergabung di SMK Negeri Padang Cermin. Karena SMK itu keunggulannya adalah 70% praktik dan 30% materi. Bapak harap kalian nanti setelah lulus dari SMKN Padang Cermin semuanya dapat sukses semua ya. Amin. Nah, kita akan mulai masuk ke materi inti. Di sini Bapak sudah tampilkan di slide PowerPoint ya. Judulnya adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita sudah tidak awam lagi dengan yang namanya teknologi. Karena kalian kebetulan hidup di era teknologi ya, seperti itu. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan teknologi, maka kita akan tertinggal. Di sini yang pertama kita akan bahas terkait kemahiran dalam menggunakan Microsoft Word. Sekarang kita akan bahas kemahiran dalam menggunakan Microsoft Word ya. Tentunya pengenalan terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau kita menggunakan Microsoft Office Word yang ada di desktop atau di PC, kita masih menggunakan Microsoft Word yang versi lama seperti Microsoft Word 2007, 2010. Sekarang kita sudah harus tahu dan sudah dikenalkan dengan yang namanya fitur Office 365. Nah, seperti itu. Sebenarnya tidak berbeda jauh Microsoft Office yang offline yang tadi 2007, 2010 ke atas dengan Office 365. Perbedaannya hanya di penambahan fitur dan juga pemanfaatan teknologinya. Di sini Office 365 ini dia sudah menggunakan teknologi dan sudah terkoneksi dengan internet. Lisensi Microsoft-nya. Nah, untuk kategori pelajar dan pengajar, syaratnya dengan cara melakukan login menggunakan email resmi sekolah. Nah, email resmi sekolah itu biasanya kalau siswa sudah ada yang kemarin sempat dibuatkan ya. Karena kalian masih sebagai peserta didik, maka kalian masuk ke dalam kategori pelajar ya. Selanjutnya, di sini kita akan dibiasakan untuk bekerja dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, cara memulai untuk menggunakan Microsoft Word yang 365 ini sebenarnya hampir sama ya dengan penggunaan Microsoft Office Word yang secara offline. Yang pertama, kalau ya bedanya hanya di sini. Yang pertama, jika yang Microsoft Office Word yang 365, dia harus login dulu ke dalam sistem dengan menggunakan username yang telah kalian buat sebelumnya. Untuk penggunaannya tentunya cukup mudah. Kalian cukup dengan menekan klik New
blank dokumen. Ini untuk memulai membuat pekerjaan baru ya. Sini berhasil membuat dokumen baru. Nah, selanjutnya menulis paragraf dengan Word. Setelah kalian tadi login dengan akun yang telah didaftarkan, kalian dapat mengatur dokumen dengan ketentuan seperti ini ya. Ukuran kertas. Nah, ukuran kertas kalau di Word biasa kita pilih yang namanya size ya. Size-nya itu ukuran. Ukuran kertasnya bisa kalian pilih sendiri. Untuk penggunaan Microsoft Word tersebut, sebenarnya banyak langkah cepatnya ya, atau kombinasi tombol namanya. Di sini sudah Bapak tampilkan Ctrl A. Ctrl A itu berfungsi untuk memblok ya semua teks dalam dokumen. Jadi kalau kalian misalkan sudah mengetik banyak sekali teks yang ada di dalam Microsoft Word tersebut, kalian ingin blok semuanya secara keseluruhan, kalian cukup mudah. Caranya tekan tombol kombinasi yang namanya Ctrl A. Ini ya, Ctrl A. Nanti otomatis setelah kalian tekan tombol Ctrl plus A, nanti akan terblok semua. Lalu Ctrl B. Nah, seperti namanya, B itu sebenarnya bold. A itu tadi all ya, makanya seluruh. B itu bold. Bold seperti namanya adalah tebal. Berarti fungsinya untuk apa? Menebalkan teks ya. Jadi kalian kalau nanti ada teks yang harus ditebalkan, dia tinggal kalian blok terlebih dahulu ya. Jangan lupa diblok dulu. Setelah itu kalian tinggal tekan Ctrl B atau bold. Berapa tombol kombinasi yang sudah diingat? Oke, Olive? Udah berapa tombol kombinasi yang Olive ingat dengan singkat yang Bapak tampilkan tadi? Kurang lebih ada 5. 5. Silakan disebutkan, Olive. Yang pertama itu Ctrl B untuk ngeblok. Ngebold ya. Ya, untuk menebalkan ya. Lalu? Terus Ctrl A untuk memblok ya Pak. Ya. Ctrl C untuk copy. Untuk copy. Oke. Tepuk tangan dong buat Olive. Tahu nggak kalian perbedaan dari Ctrl C sama Ctrl X? Ctrl C untuk copy, Ctrl X untuk cut. Ya, bedanya di mana? Kan sama-sama di paste tuh. Kira-kira perbedaannya di mana? Pak, kalau copy itu dari lembar sebelumnya, dari kita copy itu teksnya nggak hilang. Ya. Kalau cut itu hilang. Ya, karena kalau cut dia memindahkan ya. Kalimatnya di blok, terus Ctrl X di cut, pindah. Kalau copy ya dia menggandakan. Seperti itu perbedaannya. Meskipun semuanya harus tetap di paste ya. Oke, sampai materi di tombol kombinasi tadi. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, sudah paham? Alhamdulillah, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Menambahkan tabel dan gambar ke dokumen ya. Jadi Microsoft Word sendiri dia dapat untuk membuat tabel. Sebagai contoh, di sini ada 3 kolom di dalam tabel tersebut, ada 3 baris. Di Word kita juga dapat membuat tabel seperti ini, bukan hanya di Microsoft Excel ya. Caranya tadi sudah jelaskan, insert table ya. Kalian klik di menu bar itu ada setelah file ada home, setelah home ada insert, lalu kalian klik yang namanya table tadi. Insert table. Nanti kalian akan diminta untuk memasukkan berapa jumlah kolom yang kalian butuhkan, berapa baris yang kalian butuhkan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi di dalam Microsoft Word juga kita dapat menambahkan gambar ya dengan cara klik insert lalu picture. Kita akan praktikkan langsung sepertinya supaya kalian lebih paham ya. Nah, ini masih blank dokumen kosong. Cara untuk menambahkan gambar dengan cara di sini ada menu bar, file, home, insert. Kita klik yang insert, di dalamnya ada toolbar, banyak sekali toolbarnya. Kita klik picture untuk menambahkan apa?
menambahkan gambar ya. Lalu klik this device. Lalu setelah itu kita akan diarahkan ke dalam penyimpanan di mana gambar yang akan kita insert, akan kita masukkan ke dalam lembar kerja Microsoft Word, diletakkan di sini. Misalkan Bapak akan menambahkan logo SMK Negeri Padan Cermin. Berarti kita cukup klik, lalu kita klik insert. Nah, dia sudah otomatis masuk ketika kita klik insert picture ya. Nah, untuk ukurannya sendiri, untuk memperkecilnya atau memperbesarnya, kita cukup letakkan kursor, boleh dari bawah ujung kanan di sini. Kita tarik ke dalam, otomatis gambarnya akan lebih kecil ya. Nah, biasanya untuk gambar yang sudah kita insert ke dalam Microsoft Word, biasanya sulit untuk digerakkan. Nah, kalau kita masih awam dengan penggunaan Microsoft Word, tentunya ini sangat membingungkan. Gimana sih kok gambarnya nggak bisa digerakin? Seperti itu kan. Caranya cukup mudah. Kita klik objek gambar tersebut, lalu kita klik di sini akan muncul menu bar yang namanya Picture Format. Klik. Nah, di dalamnya ada toolbar yang namanya Position. Berfungsi untuk memposisikan objek yang akan kita butuhkan. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah menggunakan fitur ini? Sudah ya, alhamdulillah. Berarti bukan suatu hal baru ya, tinggal pemantapan aja. Semakin sering kalian berlatih, tentunya nanti kalian akan semakin mahir dan profesional. Baik, sampai di sini sudah paham? Ya, alhamdulillah kalau paham, kita akan mulai untuk pembentukan kelompok diskusi ya. Kita akan pilih penomoran kelompoknya dari yang sebelah kanan ya. Berarti kelompok ini jumlahnya 5 orang ya. 5 orang ini kelompok 1. Untuk yang ini kelompok 2 dan kelompok 5. Oke, jadi kita sudah dapatkan ada 5 kelompok di dalam kelas ini. Tulis nama kelompok kalian, nomor kelompok dan nama anggotanya ya. Silakan kalian buat tabel secara manual, lalu tuliskan biodata seperti nomor, nama, alamat, terus agama ya. Bapak tulis saja sepertinya. Silakan dibuat. Oh ya, untuk yang perintah kedua, kalian diminta untuk menyebutkan, menjelaskan berapa banyak tombol kombinasi yang kalian ingat. Ini yang telah Bapak jelaskan tadi, telah Bapak paparkan terkait tombol kombinasi tadi. Seperti itu. Silakan. Yang kalian ingat, silakan dituliskan, diskusi. Tombol kombinasi Ya, diskusi. Misalkan Hana ingat berapa, ingat berapa, Rani. Kamu ingat berapa? 10 lebih, Pak. 10 lebih. Ada kesulitan nggak? Nggak ada ya. Udah dapat berapa tombol kombinasi yang ingat? 11. Banyak. Oke, sudah? Oke. 30 detik lagi. Setelah ini Bapak akan minta perwakilan beberapa kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan, waktunya habis.
Bapak minta ya. Waktunya habis, sudah berapa? Banyak. Ini udah. Ini, oke. Oke, Bapak minta perwakilan dari beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok 3 silakan maju. Semua ini Pak. Iya, semuanya aja. Silakan untuk yang lain, mohon disimak. Apakah yang mereka sebutkan sudah tepat? Nanti bisa kita koreksi bersama-sama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Microsoft Office yang telah kami pelajari pada hari ini. Di sini, izin memperkenalkan diri, saya Sofina Azura sebagai moderator serta rekan saya Friska Olivia. Saya Sulastri. Baik, langsung saja kita bacakan hasil diskusi kami. Oke, yang pertama ada tabel biodata. Jadi di dalam tabel ada 5 kolom dan 5 baris. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan berapa banyak tombol kombinasi yang kalian ingat, yaitu CTRL-C Jangan keras. multitext. Kedua, CTRL-V untuk memfase teks. Keras. Yang ketiga, CTRL-S menyimpan dokumen. Bagaimana dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3? Untuk tanggapannya, kami persilahkan. Silakan. Untuk yang poin nomor 1 dan 1 itu poinnya ada 6 kolom atau 5 kolom. Soalnya 6 kolom itu kan 1 kolom. Iya. Untuk ini kan baris. Yang ke bawah baris, yang samping kolom. Untuk nomor itu masuk ke kolom. Ada pertanyaan yang lain? Cukup. Oke, kalau cukup silakan ditutup. Kami cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk diskusi kelompok, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Bapak lihat dan perhatikan, kalian cukup sangat cepat sekali untuk memahami penggunaan tombol cepat ya, atau tombol kombinasi. Nah, dan juga untuk pembuatan model dari tabel, yaitu kolom dan baris, kalian sudah cukup baik. Tinggal nanti minggu depan kita akan praktikkan langsung di laboratorium komputer. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis ya. Nah, untuk itu tolong dipersiapkan handphonenya yang sudah ada koneksi internetnya ya. Nah, di sini Bapak sudah mengirimkan ke kalian link dari Quizizz. Nah, jadi kita akan latihan kuis ya, menggunakan website Quizizz ini. Linknya sudah coba kalian klik. Kita mengulas kembali kira-kira sampai sejauh mana pemahaman kalian terkait pembelajaran informatika ini. Oke, sudah bisa kita mulai? Perhatikan layar handphonenya. 1, 2, 3. Oke, silakan dikerjakan. Ayo. Wah, Priska masih di urutan pertama, disalib oleh Sofina. Ayo.
Ayo diingat-ingat kembali materi yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Klasemen pertama untuk sementara Friska Olivia Putri, lalu disusul Hana, Nadila Alvira, Yesi Erliani Putri, Dwi Tia Bella. Kita akhiri dulu. Wih. Selamat ya untuk Friska Olivia yang berada di paling atas. Baik anak-anak, setelah kita tadi mengenalkan beberapa cara penggunaan dari Microsoft Office 365 ya. Tadi insert picture, pembuatan tabel, sama tombol kombinasi cepat. Nah, harapannya tentunya ke depannya kalian bisa untuk mempraktikkan secara langsung ya. Penggunaan tabel, tadi kan kita buat tabel secara manual tuh, sengaja Bapak minta kalian untuk membuat tabel secara manual, diskusi kelompok. Minggu depan kita ketika praktikum, kalian buatkan tabel yang secara manual tadi di dalam Microsoft Word gitu. Jadi kita praktikkan secara langsung. Harapannya nanti setelah kalian dapat mengaplikasikan penggunaan dari insert table, insert picture tadi, kita dapat memanfaatkan fitur-fitur tersebut untuk sesuatu hal yang tentunya nanti berguna untuk kalian di masa yang akan datang, tentunya untuk bekerja ya, karena di dalam dunia perkantoran tentunya Microsoft Office terutama Word itu sangat penting sekali ya. Selanjutnya, karena tadi Bapak lihat kalian sudah cukup baik dalam pemahaman materi, Bapak akan berikan tugas untuk kalian. Jadi silakan nanti tugasnya kalian kerjakan di rumah. Akan Bapak bagikan. Nah, ini adalah soal dari tugas yang akan kalian kerjakan nanti minggu depan dikumpulkan. Minggu depan itu kalian akan masuk ke materi ini, mengatur dimensi baris dan kolom Excel. Kalau tadi kita membuat tabelnya di Microsoft Word, kalau nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat tabelnya di Microsoft Excel. Nah, bedanya apa? Nah, untuk lebih lanjut perbedaannya Microsoft Word sama Excel dalam hal tabel, perbedaannya secara spesifiknya di mana sih? Makanya Bapak harap minggu depan itu di pertemuan yang akan datang kalian hadir semua, gitu ya. Ya, supaya materinya dapat tersampaikan dengan cukup baik. Baik anak-anakku sekalian, jadi untuk pembelajaran hari ini intinya adalah pemanfaatan teknologi dalam hal ini adalah penggunaan Microsoft Word ya. Nah, Microsoft Word sendiri tadi sudah Bapak singgung juga, kalian bakalan sangat membutuhkan Microsoft Word itu di dalam dunia kerja nantinya ya. Karena apa? Ketika kalian nanti bekerja, kalian pasti menggunakan software atau aplikasi perkantoran ini tadi, Word. Pembuatan surat menyurat bisa, terus pembuatan makalah, pembuatan arsip-arsip dokumen, dan lain-lain. Ketua kelas, Bapak minta bantuannya untuk memimpin doa ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia bersama orang lain. Kita, ya, sama-sama.